Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Teman-teman pasti tahu ya, sebuah kode editor yang dinamakan dengan VS Code atau Visual Studio Code. Jadi VS Code ini adalah sebuah kode editor yang cocok banget untuk web programming. Ya, cocok banget kalau kalian ngoding menggunakan bahasa HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Nah, Visual Studio Code ini kebetulan sudah saya pakai sejak lama. Saya sudah menggunakan kode editor ini sejak tahun 2018. Bahkan di channel ini pun kita sudah pernah membuat beberapa video mengenai penggunaan dari VS Code ini. Mulai dari alasan kenapa saya beralih dari Sublime Text ke Visual Studio Code, lalu juga ekstensi apa yang sering saya pakai, terus juga cara membuat snippet, dan juga tips dan trik lainnya. Nah, di video kali ini kita kembali akan membahas mengenai tips dan trik penggunaan Visual Studio Code, khususnya tips agar proses ngoding kita itu menjadi jauh lebih cepat lagi. Nah, gimana caranya? Itu dengan cara kita mengetahui dan menghafal beberapa shortcut atau key bindings-nya disebutnya ya. Nah, shortcut apa aja yang harus kita hafalkan dan bagaimana cara pakainya, kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, saya mau ucapin terima kasih dulu kepada sponsor kita untuk video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Oke, jadi teman-teman, Niaga Hoster itu adalah sebuah perusahaan penyedia hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan yang beragam. Mulai dari shared hosting unlimited, cloud hosting, VPS, domain, sampai dengan pembuatan website. Keunggulan utama dari Niaga Hoster ini adalah hostingnya yang super cepat dan juga memiliki keamanan ekstra agar website kita dapat terlindungi dari serangan hacker, malware, ataupun virus. Selain harganya yang terjangkau, Niaga Hoster memberikan jaminan server uptime nyaris 100%, yang artinya website kita akan selalu online setiap saat. Dan selain itu juga, Niaga Hoster ini memiliki tim support yang siap sedia membantu kita jika kita memiliki kesulitan. Langsung kontak aja melalui fitur live chat-nya yang tersedia selama 24 jam. Dan saat ini, jika kalian membutuhkan web hosting, Niaga Hoster sedang memberikan diskon yang sangat besar sampai dengan 75% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Dan menurut saya, paket hosting personal ini adalah paket yang paling value for money buat kita. Karena dengan harga yang sangat terjangkau ini, kita dapat fitur yang lengkap banget. Jika kalian membeli paket ini langsung selama 3 tahun, kalian yang seharusnya membayar sebesar 3,8 jutaan, ini kalian hanya perlu membayar sebesar 950 ribuan aja, belum termasuk pajak. Dan kerennya lagi, ini sudah termasuk nama domain gratis sesuai pilihan kalian sendiri. Nah, jadi jika sudah ditambahkan pajak 10%-nya adalah sekitar 1 jutaan lebih. Dan jika kalian ingin dapat potongan lagi, sebelum kalian check out, kalian bisa masukkan kode kupon WP Unpas untuk mendapatkan potongan sebesar 10%. Jadi lumayan kan, total yang harus kalian bayarkan hanya sebesar 1.080 ribuan aja. Setelah itu, kalian tinggal bayar aja dengan pilihan metode pembayaran yang sangat banyak ini. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang sedang mencari web hosting untuk website atau aplikasi kalian, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang belum punya kode editor Visual Studio Code ini, itu kalian bisa kunjungi aja websitenya, yaitu code.visualstudio.com. Ya, disilakan di sini download aja yang sudah sesuai dengan sistem operasi kalian masing-masing. Nah, tapi yang saya tunjukkan di sini bukan cara mendownload dan menginstal, itu cara agar kita dapat mendownload cheat sheet atau contekan untuk key bindings atau shortcut yang bisa kita lakukan. Ya, sebelum nanti kita akan coba contohkan atau cari tahu shortcut mana yang paling penting ya. Teman-teman bisa arahkan ke bagian docs. Lalu nanti di sini teman-teman bisa klik aja get started. Nanti cari ada yang namanya key bindings. Ini ya, key bindings, diklik aja. Lalu scroll ke bawah, nanti teman-teman bisa lihat ada keyboard shortcut reference. Nah, ini silakan pilih aja untuk masing-masing sistem operasi. Untuk kalian yang pakai Windows, macOS, atau Linux. Sekarang kita lihat dulu, kalau kalian udah download, itu hasilnya seperti ini, berupa PDF yang bisa kalian print, lalu kalian hafalkan ya. Ada untuk Windows, ada untuk macOS, ada untuk Linux. Nanti juga ini akan saya coba simpen aja linknya di deskripsi video, supaya kalian bisa langsung download aja. Nah, kenapa kita harus menghafal shortcut-shortcut ini? Ya, karena sekali lagi, agar kita bisa mempersingkat waktu coding kita, karena ini bisa mengurangi penggunaan mouse, yang akan membuat tangan kita tuh pindah-pindah gitu, antara keyboard dan mouse. Nah, dengan menghafalkan shortcut ini, akan membuat tangan kita tetap berada di keyboard. Jadi, kalau kalian ngetiknya udah cepet, ketika hafal shortcut, itu akan bikin proses ngodingnya jadi lebih cepat lagi. Jadi, saran saya, yang sering dipakai, harus kita hafalkan.
Ya teman-teman ya, sekarang langsung kita coba aja studi kasusnya bagaimana menggunakan shortcut ini. Yang pertama yang akan saya coba adalah bagaimana cara kita untuk membuka folder di VS Code kita. Sebenarnya caranya banyak. Kalian bisa buka VS Code, terus open project, open file, atau open folder. Tapi yang biasa saya lakukan adalah membuka menggunakan terminal. Jadi buat teman-teman yang udah familiar dengan terminal, itu bisa misalnya buka terminal. Saya gunakan di macOS ada yang namanya iTerm. Kalian bisa gunakan command prompt di Windows, PowerShell, atau bahkan Git Bash. Ya, jadi kalau udah dibuka di terminal, kita akan arahkan ke folder mana yang akan kita buka. Ya, misalkan saya punya folder di desktop, jadi saya arahkan dulu ke desktop dengan menggunakan CD desktop. Bahkan belum selesai pun bisa saya pencet Tab, Enter. Terus kita lihat isi foldernya. Saya punya ada 3 buah folder, ceritanya ini yang akan kita gunakan. Saya mau buka misalnya Node-app. Ya, jadi saya masuk dulu CD Node-app. Lalu dari sini kita cukup ketikkan code spasi titik. Nah, di sini kita akan membuka VS Code-nya lewat terminal. Jadi nggak perlu buka manual lagi. Nah, kalau misalkan kalian install VS Code di Windows, itu perintah ini bisa langsung jalan di terminal. Tapi kalau misalkan kalian nginstal VS Code-nya di Mac atau di Linux, itu kalian harus set dulu binary path-nya. Nah, caranya gimana? Ketika kalian membuka VS Code secara manual, kalian buka yang namanya command palette. Nah, ini salah satu keyword yang harus kalian ingat, yaitu Ctrl-Shift atau Command Shift P. Ya, ini untuk menuliskan perintah-perintah. Coba kalian ketikkan di sini shell. Nah, nanti ada yang namanya install code command in path. Nah, kalau kalian install ini, nanti kalian bisa menggunakan code atau mengetikkan code di terminalnya. Jadi bisa membuka VS Code seperti saya tadi ya. Kalau sudah, oke, sekarang kita masuk ke sini. Kita akan lihat dulu penggunaan shortcut atau short key yang general. Ada beberapa yang wajib kalian hafal menurut saya ya. Yang pertama adalah tadi kita harus hafal yang namanya command palette, Ctrl-Shift-P atau Command Shift-P. Ya, untuk membuka ini banyak sekali perintah-perintah di VS Code yang bisa kalian akses melalui ini. Ya, kalau kalian menggunakan Laravel bisa akses artisan di sini. Kalau kalian menggunakan emmet bisa kalian akses perintahnya juga lewat sini dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian harus hafalkan cara menggunakan quick open. Nah, kalau quick open itu Ctrl P atau Command P. Nah, ini untuk membuka sesuatu dengan sangat cepat, baik itu file, simbol, metode, baris, dan lain-lain. Oke, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut, tapi harus dihafal dulu tadi Command dan Ctrl P, ya, Quick Open. Lalu selanjutnya yang harus kalian hafal adalah cara membuka settings, yaitu shortcutnya Ctrl atau Command, koma. Nah, di sini nanti membuka settings. Nah, nanti otomatis sudah diarahkan di search-nya. Jadi kalian nggak perlu gerakan mouse lagi untuk klik ke situ. Langsung kalian cari perintah. Misalnya mau kalian bikin agar kalian memformat kode kalian ketika melakukan save. Ketik aja format on save. Nah, itu ada ya. Nanti tinggal diarahkan ke situ. Oke, itu untuk membuka settings. Selanjutnya, kalau kalian lupa keyboard shortcut-nya, ya kalian bisa langsung akses contekannya di dalam VS Code dengan cara menekan tombol Ctrl-K-S. K lalu S ya, dengan tombol kontrol tetap ditekan. Nah, nanti di sini sudah muncul semua keyboard shortcut yang kalian butuhin, kalau kalian lupa. Oke, dan satu lagi yang harus kalian hafal adalah cara membuka terminal. Kadang-kadang kita butuh buka terminal dengan cepat. Sebetulnya kalau menggunakan mouse itu bisa digerakkan ke sini, ke view, lalu pilih terminal, tapi lihat di sini ada shortcutnya, Control Backtick. Ya, backtick itu tombol yang ada di sebelah kiri angka 1 di keyboard kalian. Jadi Control Backtick. Oke, keluar terminalnya. Sebenarnya ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan Ctrl atau Command J, tapi kalau Ctrl dan Command J ini membuka menu terakhir yang ada di terminal. Jadi kalau misalkan kita lagi buka debug console, terus kita tutup terminalnya, begitu kita pencet Ctrl atau Command J, dia akan bukanya debug console. Tapi kalau misalkan kita gunakannya Control Backtick, ya, ini di Mac ataupun di Windows sama Control Backtick, dia membukanya tab terminal. Jadi silakan itu bisa digunakan. Oke ya teman-teman ya, silakan tadi dihafalkan. Lalu selanjutnya kita masuk ke kategori basic editing. Ya, bagaimana cara kita mengedit atau memanipulasi codingan kita dengan cepat. Yang paling simpel dulu. Kita lihat sekarang kursor kita ada di sini. Ya, ceritanya saya mau memindahkan kursornya ke awal dari barisnya. Karena biasanya itu kita butuhin ya. Cara yang paling gampang itu adalah menggunakan tombol home untuk loncat ke awal. Kalau mau loncat ke akhir, kebalikannya yaitu pencet tombol N. Ya, home dan N. Kalau misalkan di macOS, kalian bisa pakai komen kiri atau komen kanan.
Ya, sama aja. Home and bisa, komen kiri, komen kanan bisa. Oke, itu simple tapi seringkali kita butuhin. Nah, itu biasanya digunakan misalnya ketika kita mau membuat sebuah function atau membuat sebuah isi dari variabel sebelum kita bikin variabelnya. Contohnya saya mau menulis ulang baris 9 ini ya. Misalnya saya menuliskan require-nya dulu. Jadi saya ketik require, terus connect flash. Nah, sekarang kan kita ada di sini posisinya. Saya mau bikin variabel di depannya, const flash. Daripada saya geser begini, atau saya menggunakan mouse, langsung aja pencet home, lalu const spasi flash sama dengan. Nah, gini ya. Jadi kita bisa pindah ke depan atau ke belakang. Nah, sekarang, mumpung lagi di sini, ceritanya kita mau menuliskan baris berikutnya. Misalnya saya mau coba nulisin coding yang ada di baris 8, tapi di bawah baris 11 ini. Nah, gimana caranya? Itu kan biasanya kita bisa pindahkan dulu mouse-nya ke akhir, atau tadi menggunakan cara pencet N, Enter, baru kita ketik, ya. Tapi ada cara yang gampang banget. Kalau kursornya lagi ada di tengah-tengah begini, kita pengen langsung ke bawah, kalian bisa pencet Command atau Control Enter. Jadi kalau saya pencet Command Enter, dia langsung turun ke baris bawahnya, meskipun kita lagi ada di tengah-tengah. Nah, ini ngebantu banget. Langsung aja kita tulis const cookie parser misalkan. Itu ya teman-teman ya. Jadi Command Enter. Ada kebalikannya kalau kalian pencet Control Shift atau Command Shift lalu Enter. Dia ke atasnya. Gitu. Saya ulangi ya. Jadi misalnya saya menulis session, tapi sessionnya di atas cookie parser ini. Daripada kita ke atas, Enter, ya. Lebih baik dari sini kita langsung pencet aja Command Shift atau Control Shift Enter, lalu const session. Jadi cepat banget. Selanjutnya kalau kita mau memindahkan sebuah baris. Misalkan ini kita hapus dulu. Saya hapus manual ya, menggunakan mouse, nanti ada cara cepatnya. Kita hapus dulu. Misalkan saya mau mindahin flash ini ke atas session. Saya mau tukar posisinya lah ya. Nah, itu kan biasanya caranya kita blok dulu, Ctrl X, lalu pindahkan ke sini, Ctrl V, kan gitu ya. Nah, ini ada cara cepatnya. Kita bisa simpan aja mouse-nya dimanapun, terus kita pencet Ctrl X. Nah, maka dia akan meng-cut baris itu. Baru kita pindahkan. Atau ada yang cara yang lebih keren. Kita tinggal pencet Alt atas. Maka baris itu akan pindah. Begitu pula Alt bawah. Dia akan pindah sesuai yang kita mau tuh. Nah, ini keren banget. Ini termasuk fitur yang paling saya sukai ya. Kalau kita blok 3 baris, lalu pencet Alt atas atau bawah, tiga-tiganya bakalan ngegeser. Gitu. Jadi Alt atas atau Alt bawah. Nah, kalau tadi kan Alt ya. Kalau sekarang kita tambahkan Shift, jadi Alt Shift, lalu atas atau bawah, maka dia bukan memindahkan, tapi menduplikat. Tuh. Ya, Alt atas atau Alt bawah, dia akan menduplikat baris yang sedang aktif. Oke, kalau misalkan kita blok, atau seleksi multiple baris, kita pencet Alt Shift atas bawah, nah tiga-tiganya yang diduplikat. Ya, boleh atas, boleh bawah. Oke ya teman-teman ya. Sekarang kalau mau menghapus satu baris. Kalau tadi kan Ctrl X itu nge-cut barisnya. Kita bisa sih pakai Ctrl X begini. Nah, tapi kita juga bisa pakai Ctrl atau Command Shift Cut. Nah, ini dia menghapus satu baris. Nah, lalu selanjutnya kalau kita mau kasih indentasi. Sebenarnya ini kayaknya banyak yang udah tahu. Kalau misalkan kita klik di sini terus kita pencet Tab, itu kan dia ngasih indentasi ke kanan. Kalau misalkan kita blok banyak baris, kalau kita pencet Tab, semua codingannya geser ke kanan. Gini. Ya, tapi kita juga bisa balikin dengan cara pencet Shift Tab. Jadi dibalikin. Bisa Tab ke kanan, bisa Shift Tab ke kiri. Dan terakhir, kalau misalkan kalian mau ngasih komentar, itu kalian bisa pencet Command atau Control Slash atau garis miring. Nanti semua yang terseleksi akan ditambahkan komentar di depannya. Dan kerennya, komentarnya sudah bisa membaca bahasa yang kita pakai. Kalau lagi pakai PHP, komentarnya komentar PHP. Kalau lagi pakai HTML, komentarnya juga komentar HTML. Kalau JavaScript, begitu juga, dan seterusnya. Begitu pula kalau misalkan satu baris ya. Kita lagi ada di baris ini, meskipun kursornya di akhir, kalau kita pencet Ctrl Slash, baris itu akan dijadikan komentar. Sehingga tidak dieksekusi. Oke, mantap ya teman-teman ya. Itu basic editing. Sekarang kita masuk ke seleksi. Bagaimana menyeleksi sesuatu di dalam codingan kita. Seleksi itu contohnya tadi kayak kita melakukan drag begini, pakai mouse,
Ya, atau kita bisa sebetulnya pakai keyboard, tahan shift, geser kanan, nanti dia menyeleksi, itu juga bisa. Atau kalau misalkan kita tahan shift dan tahan control, itu nanti akan menggesernya per statement. Kalau dari sini, begini, itu akan menyeleksi. Tapi ada cara yang lebih cepat lagi, ya. Kalau kalian lagi ada di satu baris tertentu, pengen menyeleksi barisnya, cukup pencet Ctrl atau Command L. Nanti baris terseleksi. Kalau mau seleksi baris bawahnya lagi, Ctrl atau Command L lagi. Nanti dia menyeleksi terus ke bawah. Oke? Kalau kalian lagi ada di sebuah kata, kalian bisa seleksi hanya kata itu saja dengan menggunakan Ctrl atau Command D. Nanti dia akan menyeleksi kata itu. Kalau kita pencet Ctrl D lagi, dia akan menyeleksi kata yang sama berikutnya. Setelahnya ya. Ctrl D lagi, dia cari lagi semua yang tulisannya require. Jadi sekarang kursornya jadi ada banyak. Jadi ketika kita mau hapus, semuanya terhapus. Nah, tapi sekarang kursornya jadi banyak. Kalau kita gerak-gerakin, jadi banyak begini. Untuk mengembalikan jadi satu, kalian pencet tombol escape. Dah, balik lagi, kursornya jadi satu. Nah, kalau kalian pengen menyeleksi semuanya sekaligus, ya kan yang ini yang atas nggak keseleksi ya. Karena Ctrl D itu hanya menyeleksi setelahnya. Kalau pengen semuanya sekaligus, kalian bisa simpan kursornya. Boleh seleksi dulu satu, atau mau langsung juga sebetulnya bisa. Lalu pencet Ctrl atau Command Shift L. Nanti semua terseleksi. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti nama variabel, kalian lupa posisinya ada di mana aja, daripada menggunakan find and replace, langsung aja Ctrl atau Command Shift L. Atau kalau kalian mau manual menyimpan si kursornya, bisa juga. Kalian simpan kursornya di sini, terus kalian pengen bikin kursor berikutnya di sini misalnya, kalian tinggal tahan tombol Alt lalu klik. Nanti kalian bisa bikin multiple kursor dimanapun. Nah, habis dari sini mau diseleksi boleh, mau ditambahkan sesuatu di depannya, nanti akan menambahkan kursor begitu ya. Oke, itu jadi cara menyeleksi sangat memudahkan sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke navigasi. Ya, bagaimana cara kita menavigasi ke file yang ada di dalam project kita, cara kita menavigasi ke bagian-bagian tertentu dari file yang ada di dalam project kita. Ini sangat kepake kalau kalian menggunakan framework atau code base yang besar ya. Ini saya ambil contoh ketika saya mau bekerja dengan Laravel. Kita tahu bahwa di dalam Laravel ini, file yang akan kita buat dan yang akan kita edit itu tersimpan di banyak folder yang berbeda. Kadang-kadang kita harus bolak-balik buka filenya, kadang-kadang kita harus edit bolak-balik juga. Nah, ini kita akan cari tahu gimana cara menavigasinya dengan mudah. Yang pertama, kita akan gunakan fitur Quick Open tadi. Yang udah saya kasih tahu di awal ya, itu shortcutnya adalah Ctrl atau Command P. Nah, ini menurut saya adalah fitur yang paling sakti ya untuk menavigasi file atau simbol disebutnya sama VS Code-nya. Misalnya kita tahu kita punya sebuah controller yang tersimpan di dalam folder app http controllers. Misalnya saya tahu saya punya controller yang namanya pose. Daripada kita telusuri satu-satu begini, lalu kita buka, ya lebih baik kita buka langsung aja. Lewat Quick Open tadi. Langsung aja kita ketik Ctrl P, lalu kita ketik tadi Pose Controller, langsung terbuka. Ya. Kalau misalnya kita mau buka model, daripada kita buka foldernya, langsung aja kita ketik Ctrl atau Command P, Pose, terus cari yang bagian model. Jadi gampang banget ya. Nah, sekarang kita udah tahu cara buka sebuah file ya dengan cara menuliskan tadi Ctrl P lalu cari nama filenya. Nah, kita juga bisa mencari simbol. Simbol itu bisa nama kelas, bisa nama metode, bisa nama properti di dalam codingan kita dengan cara bisa pakai Quick Open tadi. Jadi kalian pencet Ctrl P lalu tambahkan keyword add untuk mencari simbol di dalam file ini. Ya, simbolnya kalian lihat di sini ada namespace-nya, ada nama kelasnya, ada metode, ada properti atau variabel. Bisa kalian cari. Ya, jadi kalau misalkan saya mau masuk ke metode index nih yang ini. Jadi saya bisa pencet Ctrl P add index. Nah, nanti langsung diarahkan ke metodenya dengan sangat cepat. Atau kalau misalkan kalian mau langsung mencari simbol tanpa menekan tombol add, ya kalian bisa langsung pencet aja Ctrl Shift O. Nanti dia langsung buka Quick Open-nya dengan menambahkan add. Sama aja ya. Jadi bisa tambahin add manual setelah Ctrl P atau bisa pencet Ctrl Shift O. Oh, ketik index, selesai.
Itu kalau misalkan kita udah buka sebuah file dan kita mau cari simbolnya di dalam file tersebut. Kalau kalian mau cari simbolnya di project kalian, bisa juga ya. Ini secara luas mencarinya. Caranya kalian bisa buka quick open, Ctrl P, terus kita kasih keywordnya sekarang tanda pagar. Nah, kalau tanda pagar ini akan mencari di semuanya. Misalnya saya mau cari sebuah function di Laravel untuk melakukan enkripsi yang namanya bcrypt. Saya bisa tulis bcrypt. Nah, nanti dia cariin. Nggak peduli ada di mana, yang penting ada di dalam project Laravel kita. Nanti ketemu, kita bisa lihat fungsinya ada di sini. Itu contoh aja kalau kita nyari, tapi kita nggak tahu filenya ada di mana, bisa pakai find all symbol. Atau shortcutnya, itu kalian bisa langsung pencet Ctrl atau Command T. Tuh, sama ya. Ctrl atau Command P terus tanda pagar, atau bisa pencet Command atau Ctrl T. Sama aja. Oke, dan selanjutnya kalau misalkan kita mau mengakses sebuah baris, seperti misalkan saya mau mengakses baris 17 di halaman post controller ini ya. Jadi setelah saya cari dulu filenya, post controller, masuk ke sini, terus saya mau mengakses baris 17. Kan itu kita nggak bisa cari lewat simbol ya. Nggak ada tuh baris 17, kalau saya ambil yang ini, dia baris 14. Nih, saya pengennya ke sini kursornya. Nah, itu kita bisa pakai fitur go to line number. Jadi caranya bisa pencet Ctrl P atau Command P, tulis titik 2. Nah, ini kalian nanti tulisin baris berapa. Misalkan mau ke baris 17, langsung 17. Enter, langsung masuk ke sini. Mau nulis di akhir, pencet N, lalu tulis. Ya, jadi Ctrl P, titik 2, atau langsung aja Ctrl G. Tuh, langsung ada titik 2-nya. Ya, tapi saya sih lebih senang ngafalinnya yang Ctrl P-nya aja. Ctrl P, kalau mau cari simbol pakai add, kalau mau cari baris titik 2, kalau mau cari simbol di semua file, pagar. Jadi yang dihafalin cukup Ctrl P-nya aja. Ya, jadi tuh kita bisa langsung menavigasi ke tempat yang kita inginkan tanpa menggerakkan mouse-nya. Nah, dan yang terakhir, ini kadang-kadang kita udah membuka banyak file gitu ya. Jadi kita buka banyak controller, banyak model, seperti ini, sampai filenya udah terlalu banyak gitu. Nah, kita mau navigasi antar tab. Sebenarnya kalau udah tahu filenya kan bisa langsung Ctrl P tadi ya. Saya mau ke user gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat ada tabnya di sini, nah itu kita bisa langsung navigasi dengan mudah. Caranya, kita bisa menggunakan tombol kontrol, lalu tekan angka urutan dari tabnya kalau misalkan kelihatan. Ini kita lihat ada kategori ya, dia urutan ketiga. Kita lagi buka user, saya mau buka kategori sekarang. Jadi caranya kalian bisa pencet Ctrl 3. Nanti pindah ke situ. Mau pindah ke post controller, kita tahu dia ada di 1 tuh, yang paling awal. Ya udah pencet Ctrl 1 ya. Tapi kalau misalkan kalian udah terlalu banyak terus nggak tahu dan malas ngitung ini tab keberapa, ya, kalian bisa pencet aja Ctrl Tab. Tuh, pilih yang mana. Mau ke user, enter. Mau ke dashboard, bisa. Kalau mau kebalikannya, kalian bisa pencet Ctrl Shift Tab. Nah, kalau ini kebalikannya, dia naik tuh. Kalau tab ke bawah, kalau Shift Tab ke atas. Jadi itu ya teman-teman ya cara kita menavigasi tab kita kalau udah kebuka terlalu banyak di VS Code. Oke teman-teman ya, jadi itu videonya, tips dan trik bagaimana cara kita menghafal beberapa shortcut atau key bindings yang ada di dalam Visual Studio Code. Mudah-mudahan tips-tips tadi bisa membuat kalian semakin cepat lagi ngodingnya dan juga semakin expert lagi menggunakan Visual Studio Code-nya. Dan sebelum saya akhiri, kembali saya mau ucapin terima kasih kepada Niaga Hoster yang udah sponsorin video ini. Saat ini kebetulan di Niaga Hoster lagi mengadakan diskon yang sangat besar, yaitu sebesar 75% untuk setiap pembelian web hosting pertama kalian. Dan itu sudah termasuk nama domain gratis untuk kalian gunakan di website kalian. Jangan lupa juga masukkan kode kuponnya WP Unpas saat kalian checkout untuk mendapatkan lagi diskon tambahan sebesar 10%. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari web hosting untuk menyimpan website atau aplikasi kalian, jangan ragu untuk gunakan Niaga Hoster sebagai penyedia layanannya. Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Sekali lagi itu aja videonya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.